Shalom, salam sejahtera. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sekelompok mahasiswa asal Papua ingin berbicara soal bantuan kemanusiaan Pemprov Papua dan Pemkab yang belum terrealisasi terhadap mahasiswa di luar Pulau Papua, dalam kutip Pulau Jawa. Di sini saya ditemani dengan John Tumepa selaku Ketua Hikmana Pandode Jakarta. Bagaimana John? Untuk soal keadaan situasi di Jakarta ini untuk mahasiswa. Aduh, saya kira kami sulit sekali ya. Kami sudah lalui maupun yang sedang kami hadapi ini sangat sulit sekali. Ya, kalau sedang itu tidak tahu saya, mungkin kedepannya tidak tahu. Sekarang apa langkah-langkah mahasiswa Papua untuk kan di sini kan anak mahasiswa Papua ini kan sedang lagi mau istilahnya sedang susah ya. Apa langkah-langkah anak mahasiswa untuk mendapatkan bantuan? Karena sekarang yang kita lihat sekarang ini sangat susah ya untuk anak Papua mendapatkan bantuan gitu ya. Betul. Betul sekali. Itu apa langkah-langkahnya kira-kira untuk mendapatkan bantuan? Langkah pertama yang kami sudah lakukan ya adalah dalam bentuk berita. Dalam bentuk berita yang kami sudah pernah buat di media nasional juga ada, terus media-media lokal juga ada, media-media daerah juga ada, kami sampaikan. Dan itu salah satu penulisnya saya sendiri. Yang sempat sudah disampaikan? Iya, sudah sampaikan, dan itu dalam bentuk berita. Di Nadirnet juga ada. Nah, itu pernah kami sampaikan, tapi sampai saat ini belum ada respon atau mungkin menjawab kebutuhan kemanusiaan kami. Atau itu. Yang sempat John tulis itu disalurkan kemana, ke Pemprov dan Kabupaten Selipat ya, Kabupaten Paniai, Dugiai, pokoknya Mepago gitu. Ini saya saat saya tulis itu beritanya saya mewakili wilayah Mepago. Nah, saya mewakili wilayah Mepago yang sedang berkota studi di luar Papua. Kayak begitu. Saya mewakili semuanya. Lalu saya sampaikan, kami punya kebutuhan segini-gini. Saya sampaikan. Dan itu saya sampaikan 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Iya. Tapi belum dijawab ya, belum dijawab. Memang belum ada jawaban. Iya. Iya. Tapi memang sempat mungkin John pernah sempat dengar apa namanya, mungkin dari berita informasi media sosial yang sekarang sedang trending ini, mungkin ada sempat dananya sudah disalurkan atau belum dari pusat begitu ke provinsi maupun kabupaten, itu kira-kira sudah atau tidak begitu? Ya itu kalau itu kan pasti ada lah. Pasti ada ya, dari pemerintah pusat ke daerah, pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, itu pasti ada lah. Ya salah satunya kalau saya tidak salah di salah satu media daerah itu Jubi kalau tidak salah, tanggal 29 bulan 4 tahun 2020 itu sempat pemerintah provinsi Papua itu anggarkan dana sebesar 287 miliar. Ya itu untuk anggaran COVID-19 tadi. Nah, jadi uang tersebut itu uang penambahan dari yang sebelumnya juga sudah ada. Jadi totalnya itu ada 312 miliar. Itu di satu kabupaten. Itu anggaran dari provinsi untuk salurkan ke berbagai instansi maupun kabupaten untuk menangani COVID tadi itu. Nah, jadi uang-uang itu sudah dari tanggal 29
itu sudah dialokasikan ke beberapa bidang tadi, bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan juga termasuk. Kemudian ya lain-lain ya sesuai dengan kebutuhannya situasi kondisi daerah masing-masing. Nah jadi yang tiba di kabupaten masing-masing yang dialokasikan di kabupaten 29 kabupaten itu saya kalau baca di berita itu ada sekitar 140 miliar dan itu dibagi 29 kabupaten tadi dan per kabupaten itu dapat 5 miliar. Itu menurut berita. Iya. Menurut berita. Jadi nah itu tanggal 29. Jadi pas sebelum itu juga kan ada. Nah, itu yang ada anggaran penambahan. Misalnya kalau macam pemerintah daerah ini mau bantu kami atau mau perhatikan kami dalam kondisi seperti begini, apalagi kita di Jakarta atau di sejauh Bali ini kan zona merah, istilah lain karena pusatnya penyebaran virus corona. Jadi yang seharusnya mengutamakan atau prioritaskan untuk bantu dari pemerintah itu seharusnya untuk kita. Ya seharusnya itu kita yang dari sejauh Bali itu dipulangkan. Di Papua gitu. Iya, karena kan memang dari pemerintah sudah diambil kebijakan sebelumnya bahwa kampus tutup, tapi bukan tutup total, bisa kuliah online kan begitu. Jadi gimana mahasiswa bisa pulang ke Papua, tapi kuliahnya tetap berjalan, kan begitu. Jadi sempat kami juga berpikir kalau bagaimana kami mahasiswanya pulang ke Papua, tapi kuliahnya jalan, tapi nanti tanggungnya itu oleh pemerintah. Iya, itu juga pernah sempat kami pikir, tapi belum pernah sampaikan. Belum pernah. Nah, jadi pakai di sini. Iya betul. Jadi selama ini kami mengalami memang kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kami hadapi dengan keadaan seperti ini. Seharusnya itu ada fasilitas-fasilitas tertentu. Iya betul. John, sama saya ada mau tanya lagi nih soal bantuan ya, kebalik bantuan yang tadi. Selain lagi tunggu bantuan dari Pemprov maupun kabupaten, kalian hidup di sini selama berapa COVID-19 masih bereaksi? Selain daripada Pemprov maupun kabupaten, ada instansi atau lembaga apapun, lembaga mana yang mungkin sempat dikasih bantuan begitu? Mungkin John bisa utarakan ini coba. Ya kalau itu puji Tuhan, awal mulanya muncul virus corona di Indonesia pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini itu memang kami dalam ketakutan ya. Kemudian kami juga dalam keadaan membutuhkan bantuan dari mana-mana saja, pokoknya bantuan untuk memenuhi kebutuhan kami kayak begitu. Jadi pas dari bulan 4 itu sudah mulai ada bantuan. Ya dari bulan 4 mulai tanggal belasan sampai puluhan itu sudah ada bantuan. Salah satunya dari Persekutuan Gereja-Gereja. Nah itu juga ada sembakonya, beras, mie, telur. Terus dari Santo Padua. Iya Jakarta. Ya itu juga ada. Terus itu juga sama, bantuannya beras. Terus dari Lembaga Binterbusi itu juga ada bantuan. Dan beberapa mahasiswa dapat, tapi beberapa asrama tidak dapat. Terus ada juga pernah kami buat surat permohonan, itu tertujunya ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan itu pernah direspon, dijawab, dan itu bekerja sama dengan Kementerian Sosial juga. Di bawah koordinasi beberapa pejabat yang perwakilan dari Papua. Nah jadi pas sempat itu dapat juga di semua asrama dan semua kontrakan yang ada di Jakarta. Terus berjalannya waktu
sempat tanggal 30 bulan April sampai tanggal 1 bulan Mei itu ada bantuan dari seorang bapak Junus Wonda ya SHMH selaku ketua 1 DPRP atau DPR Papua Provinsi Papua. Nah, dia bantu dengan inisiatifnya sendiri. Nah, dalam hal ini bantuan kemanusiaan yang tergerak dengan inisiatif sendiri untuk membantu kepada kami mahasiswa dalam situasi yang kami juga memang sangat membutuhkan. Dan dia adalah salah satu orang pertama yang memberi kami istilahnya memberi kami air pada saat musim kan gitu. Ya. Jadi dia orang pertama. Iya betul, dari Papua. Kemudian setelah dia bantu, itu bantuannya berupa beras, betul, telur, terus ini pokoknya banyak lah. Ya jadi dia bantu di Sejabodetabek. Betul. Semua asrama mahasiswa dari Provinsi Papua dapat semua. Ya betul. Itu di bawah garis koordinasi Denny Pigai. Betul. Yang mengurus semua ya. Betul. Yang koordinasi untuk membangun informasi antar bapak dia sama Bapak Yunus sama ini bapak dia kakak Denny. Iya. Setelah itu baru setelahnya itu terakhir. Ya itu terakhir ya. Terakhir. Jadi yang namanya bantuan kemanusiaan dalam situasi COVID-19 itu yang atas nama pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sampai sekarang belum ada sama sekali. Atas nama pemerintah sama sekali belum ada. Untuk itu mungkin ada yang mau diucapkan untuk pemerintah gitu tambahan kalau untuk soal bantuan. Ya kalau itu ada memang maksudnya kami mengeluh sekali. Ya mengeluh sekali. Kami mengeluh dalam hal keterlambatan pemerintah. Dalam hal ini bagaimana pemerintah itu terlalu terlambat sekali untuk membantu kami atau mengatasi COVID-19 ini, dan khusus kepada mahasiswa yang ada di luar Papua ini. Karena kalau khusus di Jakarta ini memang zona merah. Jadi harusnya itu bantuannya itu cepat. Sebagai orang tua harus tindakannya juga harus dia yang harus jadi orang pertama. Jangan menunggu orang lain bantu lalu dia itu dari belakang. Itu tidak boleh kalau menurut saya. Ya sebagai orang tua dari masing-masing kabupaten atau dari provinsi, mereka lebih dulu bantu, baru dari orang lain dengan inisiatif sendiri-sendiri atau tergerak dengan hati kemanusiaan. Gitu. Terus ada ini John, saya mau tanya lagi soal bantuan lagi kembali ya. Ini kembali sempat saya ada dengar informasi ya, dengar informasi kalau sempat ada pergerakan dari pemerintah untuk mau disalurkan bantuan COVID-19 ini. Itu kurang tahu mungkin ke grup-grup atau sebagainya sempat diminta data. Apakah itu benar atau tidak kira-kira? Iya betul, itu 1 minggu yang lalu sudah ada memang. Dari setiap daerah itu ada. Paniai, Nepago ya? Ya Nepago, dari Nabire itu ada. Setahu saya dari Nepago itu memang sudah ada perencanaan. Saatnya mereka minta data untuk datanya apa saja tadi? Ya datanya ya nomor HP, nomor induk mahasiswa, terus nomor rekening, terus jurusan, kampus, asal kota, asal daerah, kemudian di paguyuban mana? Dari paguyuban mana gitu ya? Dari paguyuban mana? Itu yang mereka minta. Jadi sesuai dengan permintaan mereka kami sudah kasih. Dan itu sudah dari 1 minggu lalu. 1 minggu yang lalu. Sampai sekarang belum ada respon dari pemerintah ya. Dan itu yang kami menanti. Tapi itu mungkin bukan di pemerintah saja, tapi di
Pemprov juga sempat minta katanya itu. Iya betul, dari pemerintah provinsi juga minta, tapi itu dari tim peduli generasi Papua, generasi emas Papua. Betul. Nah, yang itu pergerakannya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang dari Papua, dari Jayapura. Dan itu sempat ketua timnya karena minta saya untuk kumpulkan data yang diwakili oleh saya sendiri. Nah, setelah itu saya pernah kirim data-data yang ada di bawah paguyuban Pemandangan di Jakarta. Nah, itu semuanya saya kirim. Saya sudah kirim. Dan itu sudah dari 1 minggu yang lalu. Sampai sekarang belum pernah ada tuh. Oh iya. Belum ada jawaban. Entah itu tidak tahu, mungkin karena ada yang belum kumpul data, atau mungkin dari pemerintah juga belum menganggarkan alokasikan dana atau apa gitu. Iya. Terus saya mau tanya lagi nih John. Saya ada sempat 1-2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, saya ada sempat dengar informasi terkait bantuan dana nih dari setiap kabupaten. Ada salah satu kabupaten di Papua di wilayah Lapago kalau tidak salah, Intan Jaya, Puncak Jaya atau di mana saya kurang tahu, saya lupa. Informasinya itu tuh diberi bantuan untuk anak-anak mahasiswanya asal Kabupaten Puncak Jaya kalau tidak salah, itu diberi bantuan dari kabupatennya. Apakah itu bantuannya itu tuh termasuk bantuan dari pusat atau mana kira-kira tuh? Dari Pemprov ya kalau salah ya? Iya. Dari situ atau tidak? Iya betul. Itu ya saya tidak tahu itu dia anggarannya dari mana, dananya dari mana. Tapi kalau menurut saya itu uang itu pastinya itu dari pemerintah atau jadi itu dia dari dana yang dialokasikan oleh Pusdia untuk menangani COVID itu atau APBD Kasda yang mereka gunakan. Itu kan belum tahu. Iya. Ya dalam hal bantuan tadi itu. Jadi bantuan mereka dapat. Tapi yang saya petik di sini itu cepat untuk menangani. Betul, responnya cepat ya. Cepat respon kebutuhan yang dialami oleh mahasiswa dalam situasi COVID. Nah itu COVID-19 ini bergeraknya cepat sekali. Bergeraknya cepat sekali bergerak menangani. Beda dengan kepedulian kepala daerah terhadap anak-anak mahasiswa maupun masyarakat cepat sekali. Nah itu yang kita kasih apresiasi. Betul sekali, betul. Dan sampai sekarang kalau kita dibanding dengan wilayah Lebago, ada saya cuma bisa seandainya mungkin Kabupaten Pania Indogede, pokoknya Lebago ini coba punya hati yang sejenis seperti harusnya mereka harus ambil contoh seperti yang dilakukan oleh itu Puncak Jaya. Betul. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada lagi dari Jaya. Kalau itu tanggal 23 itu pemerintah Kabupaten Jaya itu salurkan dana. Iya. Kemudian itu per kakak itu dapat 4 juta. Coba. 4 juta apresiasi. Ya untuk menjamin kebutuhan semasa COVID-19. Ya. Mereka bisa ketemu, mereka bisa kayak ini, tetapi mereka bisa dapat bantuan. Iya. Dan itu yang artinya kami berpikir kalau itu hal positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah supaya kami di wilayah Lebago juga bisa untuk melakukan hal semacam itu. Ini harapannya. Ini harapan dari seorang John. Iya, saya mewakili anggota mahasiswa saya. Kemudian saya juga mewakili teman-teman mahasiswa asal Lebago. Iya. Kalau kami punya harapannya tuh pemerintah daerah itu harusnya tuh cepat untuk ambil kebijakan atau menangani COVID ini. Iya. Dengan hati kemanusiaan tuh geraknya tuh harus cepat, jangan kayak mau ada janji-janji, ada begini, lalu realisasinya tuh tidak tahu.
Nah itu yang kami sangat mengeluhkan sekali. Siap. Iya. Usai sudah ya John ya. Boleh. Diskusi kita pada malam hari ini. Nanti kapan-kapan kan kita diskusi lagi ya. Siap. Baik. Nanti ketemu dengan saya sendiri, Om Ayuti, dan untuk kawan-kawan di rumah, sebelum menutup video ini, klik subscribe atau subscribe dan sebagainya, saya tidak tahu, atau dan klik tombol loncengnya. Oke, salam. Selamat malam.